Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ari Wibowo SPDI dari UPTD SD Negeri 4 Tugung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur, calon guru penggerak angkatan 11. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru hebat, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensi disebut juga serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Jadi maksudnya apa ya? Bapak Ibu guru, ingat setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, kemampuan literasi, dan lain-lain pastinya berbeda. Maka disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid agar mereka merasa nyaman dan bahagia ketika belajar di kelas, serta tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana caranya untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Selanjutnya, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek sebagaimana dijelaskan oleh Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom. 3 aspek tersebut adalah 1. Kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang sudah murid ketahui. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat juga diartikan sebagai salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, kemudian budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Adapun cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid antara lain mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid sebelumnya, dan lain-lain. Strategi mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 bentuk, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu diferensiasi atau dapat mengkombinasikan antara ketiga-tiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari murid sesuai kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan format penyampaian dengan tidak mengubah atau menurunkan standar kurikulum yang ada di sekolah. Sedangkan diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani atau dilakukan murid di kelas
Dalam kegiatan ini, murid dapat dibagi dengan beberapa kelompok ataupun secara individu. Adapun diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan dari apa yang murid telah pahami dengan cara memodifikasi produk atau membedakannya sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan dari apa yang telah dipelajari di sekolah. Lalu, apakah ada keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Tentu ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat mereka, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul sebelumnya, yaitu modul 1.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif agar dapat memenuhi kebutuhan muridnya. Dengan demikian, guru harus dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar, dan hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, sehingga visi yang sudah dibuat mampu terus diusahakan agar segera terwujud. Serta dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.